Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Aziza. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Kanjuran Malang. Saya kelas F PGSD 2021. Pada video kali ini saya akan mereview mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Wawasan Nusantara. Ada 5 topik yang akan saya bawakan. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Yang kedua, hakikat atau esensi wawasan Nusantara. Yang ketiga, peranan wawasan Nusantara. Dan yang keempat, tujuan wawasan Nusantara. Dan yang kelima, yaitu pantangan yang harus dihindari. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau atau antara. Kata Nusa dalam bahasa Sangsekerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nasion dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar atau antara. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar atau antara, relasi seberang atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Topik yang kedua yaitu hakikat atau esensi wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara mencangkup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai suatu bangsa. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Topik yang ketiga yaitu peranan wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara itu sendiri memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal ini justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis, kreatif, sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi bangsa. Yang keempat yaitu tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia yang keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri.
Artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya, dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera dalam UUD 1945. Tujuan wawasan Nusantara yang kedalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Dan topik yang kelima yaitu pantangan yang harus dihindari. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegritas bangsa. Namun demikian, wawasan normatif, wawasan yang disepakati bersama perlu dimengerti, dipahami, disosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan wilayah, kesatuan tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif. Wawasan selanjutnya mengapa sih Indonesia kok membutuhkan wawasan Nusantara? Kenapa? Biasanya kan banyak pertanyaan seperti itu. Karena wawasan Nusantara tersebut itu memiliki fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan, sehingga hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara, baik di pusat, daerah, atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tak hanya itu, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Lantas, apa yang terjadi jika tidak ada wawasan Nusantara? Juga biasanya banyak pertanyaan seperti itu. Nah, jika tidak ada wawasan Nusantara, dikhawatirkan suatu negara itu tidak seimbang dan bisa hancur karena tidak memiliki pandangan yang dijadikan sebagai pedoman, karena wawasan Nusantara tersebut kan dijadikan sebagai pandangan, pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Jadi wawasan Nusantara ini juga berjalan, ada hubungannya juga dengan ketahanan nasional. Jadi dalam suatu bangsa dan negara itu memerlukan wawasan nasional beserta ketahanan nasional. Karena dalam wawasan nasional tersebut kita gunakan sebagai pandangan untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, dan serta perbuatan. Jadi wawasan Nusantara kita gunakan sebagai pedoman dalam suatu bangsa dan negara. Jika ketahanan nasional tersebut merupakan ketahanan nasional itu memiliki beberapa aspek untuk pertahanan. Jadi meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan masih banyak lainnya. Jadi wawasan Nusantara memiliki hubungan dengan ketahanan nasional tersebut. Nah, mungkin sekian
review materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.